Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Federasi Sepak Bola Vietnam gelontorkan 1,5 miliar lebih untuk jamu timnas Indonesia. Ngeri-ngeri sedap nih Nguyen, berikut faktanya. Kabar Abroad Sandy Walsh menang, Ivar Jenner tumbang, Rafael Struijk hilang. Bagaimana dengan Hubner debut di Liga Utama Inggris? Tiga pesepak bola Indonesia yang diincar klub top Eropa. Nomor 1 klub juara Liga Champions. Istimewa, Tom Haye jadi pemain termahal timnas Indonesia. Punya nilai pasar 2 kali lipat Sandy Walsh. Bisa kejang-kejang otak tukang caci maki Bung Towel mendengarnya. Dilanda ketakutan yang membabi buta melihat kekuatan timnas Indonesia, pemain veteran Vietnam diminta turun gunung untuk bisa kalahkan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam gelontorkan 1,5 miliar lebih untuk jamu timnas Indonesia. Ngeri-ngeri sedap nih Nguyen, berikut faktanya. Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF mengeluarkan uang lebih dari 500 juta untuk menjamu timnas Indonesia. Uang tersebut merupakan dana untuk menyewa Stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Seperti yang diketahui, VFF memutuskan memilih Stadion My Dinh saat menjamu timnas Indonesia. Duel antara Vietnam versus timnas Indonesia di Stadion My Dinh dijadwalkan terlaksana pada 26 Maret mendatang. Harga sewa Stadion My Dinh berada di angka 800 juta VND. Angka tersebut berubah menjadi 504 juta bila dirupiahkan. Diketahui kontrak sewa stadion tersebut ditandatangani VFF dan My Dinh National Sports Complex beberapa bulan lalu. VFF akan mengumumkan rencana penjualan tiket minggu depan, tulis Tan Nguyen. Sementara itu, timnas Indonesia bakal menjamu Vietnam terlebih dahulu di GBK sebelum tampil di Stadion My Dinh. Total penjualan sudah mencapai 31.000 lembar, tulis PSSI. Hal ini tentu diharapkan bisa meningkatkan performa tim asuhan Shin Tae-yong. Kabar Abroad Sandy Walsh menang, Ivar Jenner tumbang, Rafael Struijk hilang. Bagaimana dengan Hubner debut di Liga Utama Inggris? Berikut daftar hasil terbaru yang diraih para pemain timnas Indonesia bersama klubnya di Eropa. Pertama adalah Sandy Walsh. Sandy Walsh memperkuat KV Mechelen melawan Westerlo pada Sabtu dini hari. Pada kesempatan tersebut, Sandy Walsh kembali bermain di posisi idealnya, yakni bek sayap kanan. Pemain berusia 28 tahun itu lalu tampil penuh dan membantu timnya meraih kemenangan. Tepatnya, KV Mechelen sukses menumbangkan Westerlo dengan skor 3-1. Nama kedua yakni Ivar Jenner. Sayangnya, Ivar Jenner gagal mengantarkan Jong Football Club Utrecht meraih kemenangan. Jong Football Club Utrecht dipaksa mengakui keunggulan Helmond dengan skor tipis 0-1. Selanjutnya, ADO Den Haag memiliki jadwal bertanding melawan Roda pada Sabtu. Hanya saja, nama Rafael Struijk kembali tak masuk skuad ADO Den Haag. Hal ini sekaligus membuat pemain 20 tahun itu terus kehilangan menit bermain. Berikutnya, Hubner sampai saat ini belum ada info resminya dari Wolves. Semoga diturunkan debutnya di Liga Utama Inggris. Tiga pesepak bola Indonesia yang diincar klub top Eropa.
nomor 1 klub juara Liga Champions. Bakat-bakat yang dimiliki pesepak bola tanah air nyatanya membuat banyak pemandu bakat di klub-klub top Eropa tertarik meminang pemain asal Indonesia. Namun, karena satu dan lain hal, kesepakatan akhirnya batal tercapai. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 3. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas dibutuhkan Derby County yang baru saja terdegradasi dari Premier League 2007-2008. Kabar itu sontak mengejutkan pencinta sepak bola tanah air. Sebab Derby County bukanlah tim sembarangan, mengingat pernah 2 kali juara Liga Inggris. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, kabar di atas hanyalah isu belaka. 2. Alvin Tuasalamonyi. Alvin Tuasalamonyi sempat menjalani karier yang luar biasa bersama klub Liga 2 Belgia, CS Visse, pada 2011-2014. Menurut penuturan sahabat Alvin Tuasalamonyi, Syamsir Alam, klub raksasa Portugal, Benfica, sempat melakukan negosiasi untuk mendapatkan Alvin Tuasalamonyi. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, kesepakatan batal tercapai. 1. Andik Firmansyah. Ketertarikan Benfica kepada Andik disampaikan media asal Portugal, A Bola. A Bola menyebut Benfica tertarik kepada Andik atas aksi maksimal yang ditunjukkan saat Indonesia Selection kalah 0-1 dari LA Galaxy yang diperkuat David Beckham. Sayangnya, tak ada pendekatan berarti yang dilakukan Benfica kepada pesepak bola yang kini menjadi kapten Persira Banda Aceh ini. Istimewa, Tom Haye jadi pemain termahal timnas Indonesia, punya nilai pasar 2 kali lipat Sandy Walsh, bisa kejang-kejang otak tukang caci maki Bung Towel mendengarnya. Tom Haye kini menjadi pemain termahal yang ada di skuad timnas Indonesia. Sebagai informasi, posisi pemain termahal timnas Indonesia sebelumnya ditempat oleh Sandy Walsh. Dilansir dari Transfer Market, pemain milik klub asal Belgia, KV Mechelen ini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Namun posisi Sandy Walsh tersebut kini diambil alih oleh Tom Haye. Tom Haye tercatat memiliki nilai pasar sebesar 52,14 miliar rupiah. Pemain berusia 29 tahun itu kini tinggal selangkah lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Tom Haye tak sendiri. 2 pemain lainnya juga mendapatkan kesempatan serupa. Mereka adalah Ragnar Oramangoen dan Martin Paes. Ketiganya sekarang hanya perlu melakukan sumpah WNI. Dilanda ketakutan yang membabi buta melihat kekuatan timnas Indonesia, pemain veteran Vietnam diminta turun gunung untuk bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, diharapkan bisa memanggil beberapa pemain veteran untuk melawan timnas Indonesia. Duel timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada tanggal 21 Maret 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Menjelang laga ini, kabar buruk diterima Vietnam. Tim asuhan Philippe Troussier terancam kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera. Tercatat ada 5 nama yang berpeluang absen melawan timnas Indonesia. Mereka adalah Van Hau, Van Lam, Hang Dung, Tuan An, dan Noh Hai. Hal ini membuat Philippe Troussier harus bergerak cepat untuk menemukan solusi. Soha menilai bahwa pelatih asal Perancis itu bakal memanggil beberapa pemain veteran sebagai gantinya. Terlebih banyak pemain senior timnas Vietnam yang tampil cukup apik di liga saat ini.
Soha berpendapat Vietnam memang harus memanggil pemain berpengalaman ketika melawan timnas Indonesia. Apalagi skuad timnas Indonesia sedang menggila dengan 11 pemain naturalisasinya.